Ya Allah, kuatkan aku. Fazila menarik napas dalam-dalam. Aku harus fokus dengan kesehatan Wildan, Din. Hidup bersama anak-anakku itu sudah cukup. Tapi apa kamu ingin membiarkan Ratna bikin kerusakan di mana-mana karena kebenciannya? Ibunya yang salah telah berselingkuh dan meninggalkan dia di panti asuhan. Fazila menepis air matanya, mengangkat wajah dan berbicara dengan suara paraunya. Apa ibunya masih hidup? Ratna bilang ibunya meninggal karena nggak dipilih sama papa kamu. Papa kamu lebih milih kembali ke keluarga. Fazila mengusap wajah. Astagfirullah, aku tidak tahu soal masalah ini. Kenapa dia benci denganku? Aku nggak rela dia bikin Kafka jadi seperti itu. Dina tahu masih ada sisa perasaan Fazila yang tertinggal untuk Kafka. Kita harus melakukan sesuatu. Jangan biarkan Ratna menyakiti lebih banyak orang. Kamu tahu, Ratna yang udah nabrak Tante Maryam. Fazila tergagu. Dia memejamkan mata sejenak. Astagfirullah. Itu berarti dia adalah saudaraku juga. Mama dan ibunya hamil di waktu yang sama. Ya, sepertinya begitu. Dia pasti sudah mencari tahu lebih banyak informasi tentang keluarga kamu, Faz. Dia sengaja bikin aku hancur dengan ngerebut Kafka. Fazila menepuk-nepuk area dadanya yang perih. Kamu mau balas dendam, Faz? Untuk apa, Din? Aku sudah sangat ikhlas. 4 tahun aku belajar berdamai dengan keadaan. Kamu bilang sendiri, dendam itu membuat hidup tidak tenang. Tapi kamu tidak bisa membiarkan Ratna terus-menerus berbuat kehancuran. Kamu mau melihat Kafka hancur. Aku bahkan terlalu takut jika dia tahu anak-anaknya masih hidup. Kafka sangat membenci aku dan anak-anakku. Mungkin bukan lagi karena efek guna-guna, tapi dia sudah benar-benar berubah. Dina tidak bisa lagi melanjutkan ucapannya. Dia tahu Fazila butuh waktu untuk menerima semua fakta itu. 73. Istirahatlah, Faz, kamu pasti lelah bekerja seharian. Aku hanya ingin kamu tahu fakta itu, tapi keputusan tetap ada di dirimu. Fazila bersyukur luar biasa punya sahabat seperti Dina. Terima kasih, Din. Cuma kamu yang ada di saat aku sulit. Percaya aku baik saat semua orang mengatakan aku jahat. Dina merentangkan tangan. Dia tahu berpelukan bisa memusnahkan segenap keresahan hati. Aku pulang dulu. Dina beranjak dari tikar permadani itu, memandang dinding putih yang berjamur. Assalamualaikum, Faz. Waalaikumsalam. Fazila mengantar temannya itu pulang. Sementara itu Kafka sudah mulai mau salat. Dia lupa-lupa ingat bagaimana cara berwudu. Kenapa bisa aku sampai mengeluarkan darah dari mulut? Kafka mengingat serangkaian peristiwa janggal yang dialami. Ini benar-benar gak wajar. Hanya saja sekarang hati Kafka lebih lapang. Dia bisa menerima nasihat. Kafka menengok pria di sebelahnya saat berwudu. Dia mengikuti. Rasanya CEO itu malu sekali. Dia bahkan lupa bagaimana cara mengadu pada Tuhan untuk memohon ampun atas segala dosa. Ya Allah, maafkan aku yang baru datang lagi ke masjid. Kafka masuk ke dalam ruang ibadah yang tak jauh dari rumah sakit itu. Ada sebuah penyesalan dalam dirinya. Ia bersimpuh mengingat deretan dosa yang telah dilakukan. Tak terkecuali lalai dalam beribadah. Makan makanan yang diharamkan. Untung saja dia pantang menyentuh wanita yang cintai. Sewaktu dengan Fazila dulu, Kafka ingat sekali dia dijebak untuk tidur bersama. Namun, dia ingin mulai menata kembali hidup. Ya Allah, maafkan aku yang telah menutup hatiku untuk mengingatmu. Kafka mengangkat kedua tangan. Apa yang aku alami ini adalah sebuah teguran. Aku akan berusaha untuk istiqomah.
Semakin lama Kafka berada di dalam masjid itu, dia menemukan sebuah makna yang selama ini dicari. Seburuk apapun keadaan seorang manusia, tempat pulang yang damai adalah pada Tuhannya. Kafka kembali lagi ke rumah sakit. Dia ingin memohon ampunan pada kedua orang tuanya. Terutama sang ibu, Kafka ingin bersujud di kaki Maryam untuk memohon ampunan. Dia terlalu banyak mengabaikan nasihat sang ibu. Ketika tiba di ruangan sang ibu, semua orang memandang ke arahnya dengan peci dan sarung motif garis merah hitam. Kafka. Mata Maryam berkaca-kaca menyorot sang putra. Membentangkan kedua tangan, Kafka masuk ke dalam rangkulan hangat sang ibu. Maafkan aku. Aku selama ini jauh dari Allah. Aku lupa dengan kewajibanku sebagai manusia. Ini yang Mama tunggu-tunggu, kamu kembali seperti dulu. Sekarang kamu merasakan nikmatnya ibadah bukan? Aku tidak tahu kenapa ada yang mengirim sihir padaku, tapi Mama, Papa, Haura tenang saja, mulai sekarang aku akan meningkatkan ibadahku. Kafka menatap satu persatu anggota keluarga mereka. Maryam tak mau ribut dulu dengan sang anak untuk sementara waktu. Semua orang yang ada di ruangan itu tahu betul kalau Ratna adalah dalang di balik guna-guna itu. Kaf, sekarang kamu harus tegas dengan dirimu. Kamu putuskan sesuatu dengan pertimbangan baik dan buruk. Kamu sudah tahu sehingga bisa membedakan mana yang baik dan benar. Kafka tak terlalu bisa mencerna maksud perkataan sang ibu. Namun, dia tetap mengangguk. Maryam ingin sang putra bisa melihat dengan hati nuraninya sendiri bahwa Ratna itu punya maksud terselubung. Hari baru untuk Kafka. Dia tak pernah merasa seniat itu mempersiapkan diri untuk memulai hari dengan salat subuh. Olahraga sebentar, sarapan lalu siap ke kantor. Supir yang menjemputnya di basement apartemen juga melihat kesegaran dari wajah cerah Kafka. Wah, hari ini Tuan tampan sekali. Kafka mengembangkan senyum. Tolong nanti mampir ke toko bunga ya Pak. Beli untuk Nona Ratna. Ratna bilang dia ada pekerjaan ke Kalimantan selama 3 hari ini. Jauh banget Tuan, bukannya ilmu fashion lebih bagus di sini? Saya juga kurang tahu. Ini bunga untuk Mama. Tolong antarkan ke rumah sakit, Pak. Baik, Tuan. Kafka duduk di samping kursi kemudi. Dia mengecek ponsel. Kala mereka tiba di toko bunga, Kafka melihat ada toko mainan anak-anak di sebelahnya. Benaknya mengingat anak-anak Fazila yang menggemaskan. Aku ke sana sebentar Pak, sepertinya robot-robot itu sangat menggemaskan. Tuan mau koleksi robot. Kafka hanya nyengir. Entah apa yang telah menuntunnya untuk membeli robot-robot itu. Mereka pasti suka. Kafka ingat sekali bagaimana anak-anak Fazila yang hanya bisa menonton temannya bermain di rumah sakit dengan robot mereka. Usai robot itu dibungkus dengan kotak mewah, Kafka menatap kotak merah itu. Biar saya yang bawakan, Tuan. Pria parubaya itu memboyong belanjaan Kafka. 1 jam kemudian, Kafka datang ke kantornya. Semua orang yang ada di sepanjang lorong tertunduk menyapa. Kafka berhenti di meja asisten pribadi perempuannya yang mengenakan cadar hijau army. Bawakan kopiku seperti biasa. Fazila tetap konsisten tertunduk saat berdiri. Baik Pak. Ia menyoroti kotak merah yang dibawakan oleh supir Kafka. Saat Fazila masuk ke ruangan Kafka, membawa kopi dengan pemanis stevia dan kurma ajwa 7 butir, dia masih penasaran apa isi kotak merah itu. Ini Pak kopi Anda dan juga kurma ajwa. Kafka tidak protes dengan pelayanan Fazila. Dia menikmati secangkir kopi hangat itu. Bagaimana dengan persiapan pitching? Aku tidak mau kita gagal dalam mendapatkan tender Islamic Center itu.
Divisi yang menangani Thunder ini memang setuju Dharma Agung untuk ikut pitching, tapi masalahnya di luar kota, Pak. Itu bukan suatu masalah. Kafka menyilangkan tangan. Kita akan berangkat hari ini. Kita? Siapa lagi? Kamu itu asisten pribadiku. Fazila panas dingin. Menelan ludah berkali-kali. Mengucapkan talbiyah pula berkali-kali. Dito dan Amalia ikut juga kan Pak? Kamu pikir saya mau ngapa-ngapain kamu begitu? Mereka sudah punya tupoksi, kamu yang mengurusi tender ini denganku bersama tim kita. Sudah, siapkan diri lalu urus keberangkatan kita. Fazila tertunduk. Baik, Pak. Tunggu sebentar. Apa ada masalah lagi? Kafka menggeser kotak merah itu ke hadapan Fazila. Ini untuk anak-anakmu. Apa ini Pak? Tadi aku melihat ini di perjalanan. Aku rasa mereka akan senang kalau punya ini semua. Fazila tak tahu harus berekspresi apa. Namun, di balik cadar itu dia bersyukur luar biasa Kafka masih punya sisi baik. Baik, Pak. Terima kasih karena telah memperhatikan anak-anak saya. Gimana keadaan Wildan? Mereka sangat menggemaskan sekali. Wildan masih dalam perawatan. Saya permisi dulu Pak. Fazila buru-buru pergi dari sana karena dia tidak ingin terbawa perasaan terlalu jauh. Berbekal pengalaman masa lalu, Fazila ingat sekali bahwa mencintai manusia secara berlebihan itu yang menghancurkan hidupnya sendiri. Ya Allah, kenapa Kafka begitu baik padaku? Fazila menarik napas panjang. Dia pasti iba dengan nasibku. Ya, benar begitu. Fazila kembali meneruskan pekerjaannya. Dia bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan segala urusan dengan Kafka agar segera pergi dari hidup pria itu. Ratna sudah kembali dari Kalimantan. Dia rela mendatangi dukun yang sedang bertapa di pedalaman hutan Kalimantan. Aku akan mencoba menggunakan ini untuk dimasukkan ke makanan Kafka. Kali ini pasti ampuh. Ratna membawa kopernya keluar dari bandara bagian domestik. Tak sabar sekali rasanya Ratna ingin bertemu dengan sang pacar. Saat masuk ke dalam mobil taksi, dia mengirim pesan pada sang pacar, tapi tidak ada balasan. Dia kemana sih? Seingat Ratna, beberapa hari ini Kafka suka memposting foto dirinya sedang ada di masjid. Aku nggak bisa biarin dia berubah. Kafka harus jadi milik aku. Ratna juga penasaran dengan kekuatan sihir yang bertarung dengan kekuatan iman Kafka yang masih terlalu dini dikatakan tobat. Tante Maryam gak akan pernah menang. Aku sudah pernah menang melawan Fazila dan keluarga laknat itu. Mereka semua mati. Apapun yang aku inginkan harus aku dapatkan. Ratna kembali menelepon Kafka. Anjeng, dia nggak angkat teleponku. Ratna menendang jok mobil. Supir taksi itu saja kaget luar biasa tadi. Dito, ya benar. Asistennya pasti tahu. Ratna menelepon pria itu. Halo, Dito. Iya, Nona. Ada apa? Kenapa Kafka tidak mengangkat teleponku? Bapak lagi keluar kota. Mungkin susah sinyal. Apa? Keluar kota? Kenapa kamu gak ikut? Ini tugas Fazila yang menemani Pak Kafka, Bu. Apa? Ratna kembali melotot tajam. Hatinya terasa dilempar batu neraka jahanam karena mendengar nama Fazila. Kenapa nama Fazila itu selalu membuat orang susah saja? Sialan, anjeng. Dito membesarkan retinanya. Dia baru mendengar sisi Ratna yang suka mengumpat hingga semua makhluk di kebun binatang disebutnya. Kemana mereka? Mereka pergi ke Bandung, Bu. Aku akan menyusul. Cepat berikan alamatnya. Dito tidak punya pilihan selain menuruti keinginan pacar sang bos. Sialan,
Hilang Fazila Barbar terbit Fazila bercadar yang dekatin Kafka. Dia cuma milik aku. Nggak ada yang bisa ngerebut dia. Ketika mobil itu tiba di rumahnya, Ratna lekas masuk ke dalam rumah. Siapa sebenarnya Fazila yang bercadar ini? Dia harus aku singkirkan. Aku nggak mau dia dekat terus sama pacarku. Ratna yang sebenarnya lelah tetap ngotot pergi keluar kota untuk menyusul sang pacar. Fazila panas dingin harus berada di samping Kafka di kursi penumpang. Memang mereka tidak berduaan, ada supir juga, tapi Fazila tetap merasa was-was kalau Kafka tahu yang sebenarnya bahwa dia adalah Fazila Niskala, mantan istri beberapa menit 4 tahun lalu. Kamu kenapa gemetar? Puasa lagi? Kafka mengerutkan dahi. Enggak pak. Kamu mau ke toilet? Fazila agak menjauh. Saya cuma kepanasan. Mobil dingin begini kamu bilang panas. Wah kamu kayaknya lagi sakit. Fazila tertunduk. Seringkali memindahkan posisi duduk. Kafka memantau terus gelagat wanita bercadar ungu gelap itu. Atau kamu grogi duduk di dekatku? Kafka nyengir. Hah? Enak pak. Fazila benar-benar merasa buruk di situasi konyol itu. Sudah punya calon ayah untuk si kembar. Hah? Fazila mengerjapkan mata. Apa yang harus ia jawab? Ya Tuhan, ia berada di situasi genting. Fazila hanya tak ingin ingatannya terus menarik dia akan rasa cinta yang pernah ada. Cit. Suara ban mobil yang berdecit melambungkan orang-orang yang ada di dalamnya. Pak Anwar, ada apa? Tanya Kafka yang mencondongkan kepala ke depan. Ada pohon tumbang. Arg. Astagfirullah. Brak. Mobil mereka tertimpa sebuah pohon besar. Kendaraan itu terlempar jauh dan berasap. Kacanya pecah dan mereka tidak sadarkan diri hingga luka-luka. Samar-samar Kafka menyaksikan sosok perempuan berparas bak bidadari. Kulit putih gadingnya berkilau bak mutiara. Fazila. Kafka yang terlempar ke aspal dengan luka dan cairan merah itu lalu memejamkan mata. Fazila pula tergeletak di samping Kafka. Cadarnya terbuka. Namun, dia sudah tak sadarkan diri karena kecelakaan itu. Beberapa orang mulai menolong mereka untuk dibawa ke rumah sakit. Keesokan harinya, Fazila terbangun. Astagfirullah. Dia yakin itu di rumah sakit. Wanita bercadar itu celingukan. Benar, aku di rumah sakit. Krek. Ya Allah. Fazila lekas menutup mulut dengan selimut. Kafka diantar oleh perawat pria dengan kursi roda ke ruangan itu. Bagaimana keadaanmu? Tanya Kafka dan memicingkan mata karena gelagat Fazila yang tak biasa. Fazila masuk ke dalam selimut karena tidak mengenakan kerudung apalagi cadar. Loh kamu kenapa? Saya gak pakai kerudung, Pak. Kafka memberi isyarat khusus pada perawat untuk mengambilkan kerudung Fazila. Fazila mengenakan kerudung di dalam selimut. Ia menjulurkan kepala, tapi menutup mulut. Kenapa lagi? Apa gigi kamu ompong karena kecelakaan itu? Fazila hampir menyemburkan tawa, tapi dia menggelengkan kepala. Saya kan pakai cadar pak. Ya sudah kamu seperti itu saja dulu. Ada yang perlu kita bicarakan. Kafka masih ingat saat Fazila di masa lalu muncul, tapi dia tidak percaya jika wanita bercadar itu adalah sosok yang dikenalnya. Tampak dari arah luar dokter dan troli makanan lezat itu datang. Fazila diperiksa dan dokter itu berbicara sebentar dengan Kafka. Kondisi istri bapak sudah stabil. Jadi tidak ada masalah apapun, ujar dokter itu. Fazila menaikkan alisnya. Saya bukan istrinya, dok. Kafka hanya nyengir. Terima kasih, dok. Kini pandangan Kafka beralih ke troli makanan mewah yang ia pesan secara eksklusif dari restoran mahal. Kamu tadi dengar sendiri bukan?
Makan dulu baru minum obat dan kita bicarakan masalah pekerjaan. Tapi Bapak nggak perlu repot-repot makan di sini. Kafka menyuruh perawat itu memberikan masker agar mulut Fazila bisa tertutup. Fazila menoleh ke belakang untuk menutup mulutnya. Waktu itu sangat berharga. Kita nggak boleh menyia-nyiakannya. Fazila hanya bisa pasrah sambil berdoa semoga Kafka tidak tahu siapa dia sebenarnya. Kamu mau makanan yang mana? Ada sup miso, sup rumput laut, steak daging, salad, roti panggang, salmon dengan saus krim. Aku akan ambilkan. Fazila berkaca-kaca memandang makanan mahal yang sudah tak pernah ia santap sejak 4 tahun terakhir. Saya mau bubur ayam saja, Pak. Kafka mengambilkan bubur ayam itu dan menyimpan di atas meja khusus yang menyatu dengan berangkar. Ayo makanlah dulu. Kafka mengambil salmon saus krim dan memakannya di depan troli makanan tadi. CEO itu mengamati cara Fazila makan. Wanita bercadar itu memisahkan kacang tanah goreng itu. Tidak suka kacang. Selidik Kafka. Iya Pak. Dek. Kafka ingat sekali dulu sewaktu sekolah, dia dan Fazila sering sarapan bubur di kantin SMA. Perempuan itu sering menghibahkan kacang tanah goreng itu pada Kafka. Kenapa Bapak berhenti makan? Fazila menyipitkan mata. Kamu mengingatkan aku dengan seseorang. Kafka sulit menelan salmon itu. Ada rasa getir yang sulit diungkap dengan kata. Fazila menelan bubur ayam itu dengan susah payah. Dia juga mengingat masa lalu mereka yang pernah semanis gulali, tapi dihancurkan setelah kehadiran Ratna. Apa dia orang spesial, Pak? Fazila ingin tahu pandangan Kafka setelah pria itu berhasil diruqyah. Enggak, dia justru membuat hidupku tidak tenang. Wanita itu terlalu terobsesi denganku dan pada akhirnya dia mati dengan cara mengenaskan. Uhuk. Fazila tersedak.